warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Akmalia Putri dengan NIM 163231009 dari kelas Deep Learning RK1 ingin menjelaskan tentang tugas satu yaitu implementasi neural network sederhana untuk memprediksi penyakit jantung. Nah, jadi di sini tuh ada 4 bagian besar yaitu tentang dataset, preprocessing, model, dan juga evaluasi. Nah, di sini pada implementasinya kita menggunakan se- eh, menggunakan library yang dasar yaitu TensorFlow, Keras, NumPy, Pandas, dan juga Matplotlib. Nah, untuk dataset yang kita gunakan itu dari UCI Machine Learning, yaitu dataset klasik yang biasanya digunakan untuk machine learning dengan judul Heart Disease. Dataset ini terdiri atas 303 baris dan 14 fitur. Nah, berikut ada display dari 5 data teratas dari dataset tersebut. Nah, untuk bagian sini ada distribusi dari yang kena penyakit jantung dan yang tidak. Nah, di sini agak tidak seimbang karena di sini itu ada 72,6%, sedangkan satunya 27%. Nah, ini untuk baseline modelnya kita sudah dapat akurasi 72,6%. Berarti model nanti itu harus lebih tinggi performanya sehingga model itu bisa dibilang works. Nah, untuk preprocessingnya, di sini ada fitur-fiturnya itu terbagi jadi dua, yaitu kategorikal dan numerikal. Nah, yang lalu di sini kita pakai proses one-hot encoding, jadi data-data yang fitur-fitur yang kategorikal kita ubah ke numerikal. Nah, sehingga di sini juga ada splitting data, yaitu 0, dengan fragnya itu 0,2, jadi 80% itu buat training dan 20% untuk testing. Di sini juga dihitung rata-ratanya dari setiap fitur dan juga kita standarisasi nilai-nilainya. Nah, berikut ada display 5 data teratas setelah preprocessing. Lalu lanjut ke model. Nah, di sini modelnya neural network. Sederhananya terdiri atas 3 bagian yaitu input layer, hidden layer, dan juga output layer. Nah, untuk hidden layernya kita pakai 16 neuron dan juga fungsi aktivasi relu. Sedangkan di output layernya kita pakai 1 neuron dan dengan fungsi aktivasi sigmoid. Nah, lalu di sini ada summary dari layer-layer tersebut juga parameternya. Jadi di sini itu di input layer ada 29 neuron yang masuk itu dari jumlah fitur yang setelah di preprocessing. Lalu di sini ada parameter yang learning yaitu 0, lalu di hidden ini kita pakai 16 neuron dan parameter yang learning itu 480 dan di output layernya itu kita pakai 1 neuron dan total parameternya itu ada 17 sehingga kita total parameter keseluruhan itu ada 497. Nah, berikut ada gambar dari arsitektur si neural network ini tadi. Nah, lanjut ke training modelnya. Kita pakai 300 epoch dan splitnya itu 80% training dan 20% buat testing. Nah, lalu di sini ada hasil dari loss function-nya. Di sini ada dua, yaitu training loss dan juga validation loss. Nah, di training loss ini kita nilainya itu selalu turun dari 0,7 sampai 0,1, which is good. Sedangkan validation loss-nya itu sempat performanya bagus, turun sampai di sini dia naik lagi. Nah, di sini itu sekitar di epoch 30. Nah, jadi model ini tuh overfitting karena dia bagus buat training tapi dia jelek buat testingnya. Nah, di sini itu juga ada akurasinya, yaitu ada training akurasi dan juga validation akurasi. Kalau di training akurasi, dia itu bisa nilainya itu naik terus sampai hampir 100%, hampir di 1. Sedangkan buat validation akurasinya itu cuma mentok mungkin di sekitar 80% up gitu. Nah, jadi dari model ini tuh bisa dilihat kalau overfitting model itu terlalu bagus buat mengenal dan belajar untuk menyesuaikan diri, namun jelek untuk diuji.
Jadi si dua dua grafik ini tuh eh, berhubungan. Setelah itu untuk dievaluasinya tuh ada nilai akurasi dan loss tadi sesuai dengan yang di grafik atas, akurasinya sekitar 80% dan lossnya itu sekitar 40%. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.